Ada yang mau ditanyakan? Oh, baru di record ternyata ya guys ya. Jadi siapa yang mau record? Oke. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Dari soal ini ada yang mau ditanyakan nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Kita coba. Ini aman kak? Oke, thank you ya. Coba soal selanjutnya. Nih, bentar. Sebuah kereta ini, soalnya sama aja sih. Yang ditanya adalah setelah mesin kereta diganti, waktu tempuh kereta Sines dari kota Graha ke kota Aktiva adalah berapa persen gitu ya? Berkurang berapa persen maksudnya ini? Tadi kan kalau waktu tempuhnya itu, waktu awalnya itu adalah T awalnya itu adalah sebesar 4 jam. T awal itu 4 jam. Dan T akhir itu sebesar, ya dia berkurang 1 jam, teman-teman. Berkurang 1, jadi 3 jam. Dengan demikian kita dapatkan besar peningkatan, besar berkurangnya waktu tempuh dari kereta ini adalah persentase berkurangnya waktu tempuh itu sebesar 4 dikurang 3 dibagi dengan 4 dikali dengan 100% gitu. Maka kita dapatkan 1/4 dikali 100%. Ah, 1/4 dari 100% sebesar berapa? 25%. Jadi jawabannya adalah ada kurang dari 15%, lebih dari 10%, sama dengan 30%, atau kurang dari 10%. Nah, jawabannya adalah D. Yang lebih tepat ya. Oke, B. Gitu. Dari soal ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oh, ada 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita sudah berapa soal sih tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah 9 soal, teman-teman. Tapi ini masih kayak dua soal, apa ya? Soal ini terdiri dari dua soal besar gitu ya. Dua soal besar. Kita coba soal lain. Oke. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan lah. Maksudnya kayak selain soal gitu. Mungkin teman-teman kayak bertanya apa sih kayak bagaimana gimana ya cara ngomongnya? Bingung gak juga, aduh, kayak pilek sekali kak. Oke, mungkin kita istirahat dulu ya, sekitar 5 menit baru kita kerja soal lagi. Soalnya satu soal lagi sebenarnya. Atau kita kerja soal, habis itu kita kayak ngobrol dikit-dikit lah ya. Nah, kita coba kerja soal dulu. Oh ini soalnya panjang.
Bentar ya. Ini misalnya deh. Kayak butuh di screenshot ke bawah. Bentar ya. Oh, bisa sih ternyata. Oke. Kita coba. Oke. Nah, ini dia. Baru kita potong lagi. Kita di sana sampai pemerintah. Pemerintah. Oke. Ah, ini dia. Nah, jadi soalnya kayak gini nih. Oke, bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu secara nasional bla 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 bla. Nah, jadi pada tahun 1955, pemilu 1955, sistem yang dipakai adalah perwakilan proporsional. Jadi setiap daerah pemilihan akan mendapatkan sejumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapat jatah minimum 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk DPR. Jumlah anggota konstituante sebesar hasil bagi antara total jumlah penduduk di wilayah pemilihan dengan 1.500 dan dibulatkan ke atas. Sedangkan jumlah anggota DPR seluruh Indonesia adalah total jumlah penduduk di wilayah pemilihan dibagi 300.000 dan dibulatkan ke atas. Dan demikian ada 260 kursi DPR yang diperebutkan dan 520 kursi konstituante diperebutkan. Khusus untuk anggota konstituante ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah. Nah, di sini kita dapatkan data dari hasil pemilu 1955. Yang ditanya adalah urutan yang tepat terkait dengan partai pemenang pemilu berdasarkan suara terkecil ke terbesar. Suara terkecil ke terbesar ya. Suara terkecil ke terbesar. Oke. Kita coba cari dulu. Partai pemenang pemilu. Kalau kita cek PNI, nah, aduh, Allah. Ini sahnya sebesar 23%. PNI itu dia dapatnya 57 kursi. 57. Parah. Aduh. 50 kursi parlemen 57. Persentase kursi parlemennya 222. 22,2. Masyumi 57 juga, NU 45, PKI 39, PSSI 8, Parkindo 8, Partai Katolik 6, SI 5, Murba 2. Lelet gitu. Kalau dari kecil terbesar ya, terbesar. PNI, Masyumi, NU, PKI itu dari besar terkecil. Kalau kita balik PKI, NU, Masyumi, PNI, PKI, NU, Masyumi, PNI. Harusnya itu sih ya. Kalau kita dari kecil terbesar, dari urutan terkecil, suara terkecil terbesar gitu. Ini kita lihatnya dari PNI, Masyumi, NU, dan PKI doang ya. Jawabannya adalah ya PKI dulu,
baru NU, baru Masyumi, baru PNI. Ya. Oke, jawabannya C. Ini dari hasilnya dari table Ji. Oke. Ini dari terkecil ke terbesar gitu. Coba kita coba satu soal lagi. Yang ditanyanya adalah yang ditanyanya adalah berdasarkan tabel tersebut, persentase golongan minoritas yang menjadi anggota Dewan Konstituante sebesar minoritas ya, berapa persen? Kalau berarti minoritas di sini yang masuk adalah Partai Katolik ya. Partai Katolik itu dia punya kursi parlemen 6. 6 dibagi dengan konstituante. Oh, ditambah 14 ya. Karena kita lihat dia minoritas ya. Berarti ditambah 14 wakil. 6 tambah 14 dibagi dengan banyaknya kursi anggota Dewan Kursi Konstituante 520. Berarti kita dapatkan sebesar 20 per 520. Terus besar 1/26. 1/26 itu sebesar 0,026 dikali berapa? Dekat 100 kan? 26 kali 5? Enggak. 26 kali 4. 42. Oh, enggak juga. Oh, 26 kali 3. 3. Oh, 6-nya dari mana yang ini? Ini, 6 kursi parlemen. Dari Partai Katolik. Bentar. Bentar jawab sih. Tapi enggak ada jawabannya. 13. 8. Terus 4. Murbah. Minoritas itu apa saja di golongan minoritas? Saya udah tahu yang mana golongan minoritas ini sumpah. Atau gini aja deh coba. PSI itu partai tuh. Oke, kita coba dulu caji dulu nih yang minoritas ya. Misal kalau ini kan tambah 14. Kalau belum tambah 14 gimana? Coba ya. Enam. Kalau kita cuma Katolik saja 6 dibagi dengan 520 sama dengan yang dibagi berapa ini? Bagi 2 ya, bagi 3. Bagi 2. 3 per 210 dikali dengan 100%. Enggak. Sebesar 0,01. Enggak juga. Jadi yang mana Pak Murba maksudnya? Aduh. Atau kayaknya iya oke. Coba ya. Jadi kan tadi ini 520 itu kursi ya, banyak kursi ya.
Baru kita tambahkan dengan 14 untuk golongan wakil golongan minoritas gitu, 14. Artinya kita juga tambahkan sini Partai Katoliknya 14 juga gitu. Jumlah kursinya ditambah 14, si Partai Katolik juga ditambah 14 gitu. Berarti 20 per 534. 0,0 enggak juga. Mungkin teman-teman ada yang dapat jawaban nggak? Jawaban lain gitu. Oh. Bentar, baca lagi coba. Persentase golongan minoritas. Oh, ini golongan minoritasnya nih. Nih. Jadi kita perhatikan yang ini saja nih. Nah, jadi ini adalah jadi yang dimaksud dengan jumlah golongan minoritas yang ada yang menjadi anggota Dewan Konstituante ini adalah sebesar ini 14 wakil golongan minoritas ini. Makanya kita bisa tuliskan, coba kita cari 14. Ini tidak memandang dia Partai Katolik, Murba atau PSI ya. Jadi kita langsung tulis aja 14 dibagi dengan 520 ditambah 14 lagi gitu. Karena tadi dari 520 kursi ditambahi 14 kursi lagi untuk golongan minoritas. Jadi kita dapatkan 14 per 534. Nah, ini jawabannya sebesar 0,0 berapa ya? 1400 dibagi dengan 534. Kita coba kali di 0 dikali 2 coba. 2 itu 8 6 10. Oh ya, benar. Di 2 3 20. 2, antara 26 27. Coba kita 6 dulu ya. 6 berarti 4 0 3 2. Oh ya benar. 0,26. 1. Oke, betul. Jadi kita dapatnya besar dari perbandingannya itu sebesar 0,026 kali 0,26 dari jumlah kursi konstituante yang diterima. Atau kalau kita ubah dalam persen itu sebesar 22,6% gitu. Gitu, teman-teman. Ini dikali 100 ya. Dikali 100%. Jadi tadi ini 14 dapatnya dari angka ini. Dari soal 14 wakil golongan minoritas ini kata sini. Baru 534-nya dari mana? Dari total kursi konstituante yang diperebutkan itu 520 ditambah dengan 14 kursi untuk golongan minoritas gitu. Jadi dapatnya 534. Oke, untuk dua soal ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Apa aman? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Karena sudah 16:30 di sana, maka berakhirlah juga kelas kita untuk hari ini gitu. Ya kan? Jawabannya sampai 16:30. Ya betul, 16:30 kita. Nanti 4 menit. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa hubungi saya di WA gitu. Ada WA aku di kelas GeForce Live Class. Nomorku yang ini ya. Nih saya coba
Teruskan 08968. Oke. Cari saja nomor ini di ada di grup harusnya, atau langsung tambah saja nah. Oke. Nanti saya bagikan juga ini filenya di grup. Oke, makasih buat teman-teman yang sudah hadir di live kelas UTBK dengan pelajaran penalaran matematika. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal buat teman-teman untuk mempersiapkan UTBK-nya lagi ya. Dan mohon maaf kalau selama saya membawakan materi, mengerjakan soal mungkin ada yang salah-salah ya. Oke, sekian kelas hari ini. See you next time and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.